Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membahas mengenai materi konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Nurhidayah Ilyas, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Jumratul Aulia, kemudian ada Andi Alyamina Maharani Sidaya, kemudian ada Amelia Amanda Syam. Pengertian konsep pembelajaran. Perencanaan bermakna sangat kompleks. Perencanaan didefinisikan dalam berbagai macam ragam, tergantung dari sudut pandang mana melihat, serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Telah ditentukan, sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencakup pendidik, serta didik, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Dimensi pembelajaran, dimensi perencanaan pengajaran yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien, yakni signifikan, fleksibilitas, relevansi, kepastian, ketelitian, adaptabilitas, waktu, monitoring atau pemantauan, dan isi perencanaan. Karakteristik perencanaan pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran dalam perannya dalam proses pembangunan, maka perencanaan pembelajaran mempunyai ciri-ciri seperti antara lain: perencanaan pembelajaran harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Perencanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin. Perencanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik. Perencanaan pembelajaran harus komprehensif dan sistematis. Perencanaan pembelajaran harus diorientasi pada pembangunan. Perencanaan pembelajaran harus dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis. Perencanaan pembelajaran harus menggunakan resources secermat mungkin, karena resources yang tersedia adalah langka. Perencanaan pembelajaran haruslah berorientasi pada masa datang. Perencanaan pembelajaran haruslah kenyal dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Perencanaan pembelajaran haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus-menerus berlangsung. Tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa dan mengolah alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Fungsi memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Guru memperjelas pemikiran tentang pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan, keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Mengurangi dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Untuk merencanakan suatu pembelajaran perlu menggunakan pendekatan sistem. Perencanaan desain pembelajaran diacu pada bagaimana seseorang belajar. Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran diacu pada siswa secara perseorangan. Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada
pemetaan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembelajaran dan tujuan pengiring dari pembelajaran. Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar. Perencanaan pembelajaran harus melihat sebuah variabel pembelajaran. Inti dari desain pembelajaran yang dibuat oleh penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat perencanaan pembelajaran sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Setiap alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keterlambatan kerja untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat dan biaya. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, silabus. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, hasil belajar. Yang kelima, indikator. Yang keenam, perencanaan semester. Yang ketujuh, perencanaan mingguan. Yang kedelapan, perencanaan harian. Saya Andi Aliamina Maharani Sijaya. Adapun hasil resume individu berdasarkan artikel dan sumber lainnya yang saya dapat pada jurnal nasional yang saya dapat dalam merencanakan pembelajaran, guru berperan penting sebab guru yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kurikulum PAUD yang saat ini digunakan adalah kurikulum PAUD tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya sehingga dibutuhkan waktu untuk menerapkannya. Hal tersebut didukung dari penelitian Raheli tahun 2018. Guru masih belum memahami bagaimana merencanakan dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan standar kurikulum, serta sebagian besar guru PAUD bukan dari lulusan sarjana PAUD sehingga dibutuhkan waktu dalam memahami standar kurikulum. Pada jurnal internasional yang saya dapat, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan selalu dipertimbangkan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu upaya mencerdaskan generasi bangsa. Sebagai aspek penting untuk memajukan generasi bangsa, pendidikan harus mendapat perhatian penuh dari yang berwenang membuat kebijakan agar kualitasnya selalu meningkat. Saya Amelia Amanda Syaham. Adapun hasil resumen individu berdasarkan artikel dan sumber lainnya pada jurnal nasional, yaitu hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman guru PAUD tentang perencanaan pembelajaran tematik adalah 76%, sehingga dapat dikategorikan guru telah memahami aspek perencanaan pembelajaran tematik. Pada jurnal internasional yang saya dapat bahwa menyediakan program pengasuh dan perkembangan anak usia dini yang berkualitas merupakan tantangan bagi pembuat kebijakan dan perencanaan di seluruh dunia. Monograf ini menyediakan peraturan organisasi pendidikan persekolah di sejumlah negara maju dan berkembang dengan fokus utama pada Organization for Economic Cooperation dan Pembangunan. Monograf juga menunjukkan efek jangka pendek dan jangka panjang dari program pendidikan anak usia dini untuk perkembangan psikologi dan pembelajaran masa depan anak-anak, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Monograf juga tersebut disajikan dalam tujuan bab 1 pendidikan anak usia dini sejarah singkat, yang kedua penggunaan peraturan penitipan anak, tantangan dan kebijakan, yang ketiga harapan untuk pendidikan, apa yang harus dialami anak, yang keempat dan yang ketujuh rekomendasi kebijakan kontribusi dari perkembangan anak usia dini. Monograf menegaskan bahwa memastikan bahwa program yang ada berkualitas tinggi harus menjadi prioritas pertama bagi perencanaan kebijakan dan bahwa komponen terpenting untuk membuat program persekolah kualitas tinggi adalah mengadopsi model program kurikulum yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan berbagai peraturan berisi 45 referensi KB. Saya Zumratul Aulia. Adapun hasil resume individu berdasarkan
artikel dan sumber lainnya, yaitu pada jurnal nasional yang saya dapat membahas mengenai penyusunan perencanaan pembelajaran, menginternalisasikan nilai multikulturalisme. Penyusunan itu dilakukan dengan 4 aspek. Dengan keempat aspek itulah perencanaan pembelajaran didesain untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau praktik, dengan berorientasikan pada karya-karya khas anak-anak yang memiliki nilai multikultural dalam bentuk aktivitas praktis dan karya intelektual anak. Pada jurnal internasional yang saya dapat, pembelajaran pada anak usia dini yang memiliki gangguan dilakukan dengan memberikan serangkaian percobaan atau kumpulan informasi yang telah direncanakan sebelumnya dalam konteks yang relatif terbatas untuk pembelajaran yang reseptif tetapi tidak aktif. Mediasi orang dewasa yang efektif membutuhkan perencanaan, terarah pada tujuan, dan dipraktikkan secara sistematis untuk anak kecil. Sebagian besar intervensi harus memiliki: pertama, digunakan selama bermain dan rutinitas serta aktivitas lainnya; kedua, dimasukkan ke dalam dan didistribusikan ke seluruh aktivitas; dan yang terakhir terjadi ketika relevan secara kontekstual. Pembelajaran dipromosikan dengan penataan aspek sosial dan fisik lingkungan dan menggunakan praktik intervensi khusus. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh rencana yang dibuat guru. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam perencanaan belajar harus disusun atau dikembangkan secara sistematis dan sistematik. Perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antara berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pembelajaran, atau dengan pengertian lain yaitu suatu proses mengatur, mengkoordinasi, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus memperhatikan langkah-langkah, karakter, dan faktor-faktor yang lain. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.